Ya, dan untuk membahas terkait dorong digitalisasi, Kominfo pacu jaringan 5G dan implementasi TV digital bersama dengan Robertus Andrianto Serin selaku analis CNBC Indonesia Research. Halo Mas Robert, apa kabarnya? Ya, baik. Tadi kan kita sudah menyebutkan nih, ada sebutan farming dan refarming. Ya, ada sebutan farming dan refarming. Sekarang saya ingin tahu juga sebenarnya, apa sih sebenarnya penjelasan dari farming dan refarming ini? Karena mungkin masih banyak yang awam terhadap ini. Ya, jadi farming dan refarming ini sebenarnya untuk mengoptimalkan frekuensi yang ada. Karena saat ini frekuensi itu kan menjadi salah satu komoditas yang diperlukan di dunia digital. Dan kalau kita tahu misalnya saja sebagai contoh untuk lebih gampang, frekuensi itu sekarang dipakai tahun lalu dipakai untuk televisi analog, spektrum 700 MHz misalnya. Nah, karena frekuensi itu ada kapasitasnya dipakai untuk analog, diperlukan yang namanya refarming atau bahasa penanaman kembali. Jadi Kominfo menyelenggarakan kebijakan bahwa TV analog diganti oleh TV digital, sehingga kapasitas di dalam spektrum tersebut itu hilang untuk TV analog. Tidak hilang seluruhnya namun sebagian karena memang prosesnya bertahap. Nah, ini yang kemudian akan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain, misalnya saja untuk jaringan 5G. Nah, inilah yang sebenarnya disebut farming dan refarming. Jadi ada penanaman ulang kapasitas dalam satu spektrum. Jadinya spektrum yang tadinya banyak digunakan akhirnya sekarang menjadi lebih sedikit ya, tidak sepenuhnya dipakai lagi untuk TV analog. Iya, jadi memang ada pengalih-dayaan guna ya. Jadi memang dalam satu spektrum itu yang biasanya misalnya banyak digunakan untuk TV analog, karena ada transformasi ke TV digital, jadi kapasitas itu kemudian kosong. Sehingga itu yang kemudian bisa dimanfaatkan, baik itu sebagai cadangan untuk pengembangan digitalisasi ke depan, atau misalnya salah satunya untuk pengembangan 5G untuk dunia digital saat ini mungkin sampai tahun 2024 dan ke depan. Ya, kita masih akan membicarakan terkait tentang manfaat. Tapi sebelum saya masuk ke manfaat, saya ingin tahu nih, cakupan 5G berdasarkan operator yang sudah ada di Indonesia. Boleh jabarkan nih Mas, dari Telkomsel, XL Axiata, dan juga Indosat. Ya, Telkomsel menjadi operator provider yang menyediakan jaringan 5G memiliki titik yang paling banyak. Ada 108 titik di 32 kota. Ini memang kemudian mengejawantakan juga buat Telkomsel sebagai salah satu provider terbesar di Indonesia. Lalu kemudian tidak hanya Telkomsel sebenarnya, tapi ada provider lain yang juga ikut meramaikan pasar 5G ini. Ada XL Axiata dan Indosat, dan sebenarnya tiga provider ini adalah tiga penyedia layanan internet, layanan telepon terbesar di Indonesia. Sehingga memang kebutuhan 5G ke depan pun saya rasa dilihat sangat penting. Karena kalau melihat posisi Indonesia saat ini dengan kecepatan internetnya, kita bisa dikatakan memang di belakang dengan negara ASEAN. Jadi pengembangan 5G ini saya rasa sangat positif. Kita memang masih termasuk yang lambat ya jika dibandingkan dengan beberapa negara lainnya di ASEAN. Yang kita mungkin rasa saat ini sudah cepat banget, bisa kebayang di negara lain secepat apa kemampuan dan juga penggunaan dari internet itu. Nah, tadi kan kita juga sempat membahas terkait keuntungan dari farming dan refarming. Salah satunya adalah penggunaan frekuensi untuk jaringan 5G. Tapi sebelum ke sana saya ingin dibahas ini dulu Mas. Silahkan Mas. Ya, tentu saja dengan jaringan 5G koneksi data lebih cepat. Dan ini tentu saja akan memiliki dampak yang sangat besar. Salah satunya seperti di poin 4 dan 5, terutama poin 5, mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara. Kenapa? Karena menurut riset bahwa dengan adanya 5G ini transaksi dagang dan jasa itu jauh akan lebih banyak ketimbang dengan transaksi internet saat ini yang menggunakan 5G atau jaringan 3G yang tentu saja lebih lambat. Kemudian ini juga diperkirakan akan jaringan 5G ini akan berkontribusi hingga 3.500 triliun terhadap PDB Indonesia pada tahun 2035. 3.500 triliun dari PDB Indonesia di tahun 2035. Dari PDB 2035. Wow, ini angka yang besar banget. Tapi yang jadi pertanyaan, kok bisa sih berdampak signifikan sebesar ini gitu loh? Apa sih sebenarnya yang dibawa?
Ya, pertama tentu saja koneksi data lebih cepat dan sebenarnya poin pentingnya adalah pemerataan jaringan. Dengan adanya 5G ini, kemudian spektrum yang mungkin lebih longgar nanti dengan cadangannya lebih banyak, tentu saja pemerataan jaringan internet itu akan akan menjadi keniscayaan lagi. Dan juga dengan adanya penyebaran jaringan di dunia saat ini yang sudah serba digital, tentu saja pelosok-pelosok kemudian bisa dirasakan kontribusi ekonominya baik dari perdagangan, barang maupun jasa. Sehingga konektivitas ini mulai terbangun di antar daerah, antar titik dan juga baik itu di kota maupun di kabupaten atau bahkan di desa sekalipun. Sehingga ini yang kemudian membuat ekonomi Indonesia akan menjadi lebih besar. Iya, itu dia. Dan tadi kita juga sempat menyinggung bahwa akhirnya memiliki kapasitas yang lebih besar agar bisa menghubungkan lebih banyak perangkat. Ini apa berarti Mas manfaatnya? Iya, dengan teknologi 5G ini tentu saja perangkat yang bisa kita gunakan misalnya sekarang dengan koneksi 4G atau 3G perangkat mungkin terbatas, mungkin hanya beberapa device. Sekarang device-nya bisa lebih banyak. Iya, betul. Jadi memang ini yang kemudian bisa memudahkan masyarakat dan saya rasa akan sangat disambut positif oleh masyarakat. Iya, ini menarik sekali ya. Ini adalah keuntungan dari farming dan juga refarming jaringan 5G. Di slide berikutnya ini yang tadi Mas sempat sampaikan ya bahwa ada pengaruhnya terhadap perekonomian. Boleh dijelaskan sekali lagi Mas? Ini kan tadi 3.500 dari PDB 2035, betul ya? 2035. Nah, kalau ini 2.800 dari PDB tahun berapa nih Mas? Itu 2030. Ini dari 2030. Iya, jadi kurang lebih 5 sampai 6 tahun dari saat ini. Jadi potensinya sangat besar dan ini akan menyumbang kisaran 9 sampai 9,5% dari PDB Indonesia dengan angka 2.800 sampai 3.500 triliun. Jadi memang pengaruhnya sangat besar dan kalau kita lihat di poin kedua juga sudah dijelaskan bahwa potensi peningkatan investasi sebesar 591 sampai 719 triliun. Artinya memang 5G ini akan membuat banyak sekali hal positif bagi ekonomi Indonesia dan tentu saja pertumbuhan ekonomi Indonesia. Iya, memberikan kontribusinya sampai dengan lebih dari 2.800 triliun dari PDB 2030 dan 3.500 triliun berpotensi dihasilkan dari PDB 2035. Serta peningkatan investasi sampai dengan 719 triliun paling tinggi sampai dengan di tahun 2030 sampai dengan 2035. Berarti ini bisa dihasilkan kurang lebih dalam 7 tahun yang akan datang ya. Dan 7 tahun ini bukan waktu yang lama loh. Nggak berasa nih tahu-tahu bisa menghasilkan ini jika memang kita mulai dari sekarang. Betul ya Mas ya? Betul. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Ini semua kan berkaitan dengan ASO. Betul kan? Mungkin di sini masih banyak pemirsa yang juga belum beralih ke TV digital. Nah, sebenarnya selain manfaat dari hal-hal tadi, kalau kita melihat dari makro itu kan betul-betul berpengaruh terhadap perekonomian. Tapi sebenarnya kalau misalkan ke personal, ada nggak sih dampaknya si ASO ini gitu loh? Ya, pastinya akan ada ya. Paling dekat adalah kualitas TV atau kualitas tayangan atau kualitas tontonan juga akan lebih baik dari gambar, suara jernih. Kemudian ada pilihan kanal yang kemudian lebih banyak. Lebih banyak. Ini juga yang akan membuat masyarakat lebih betah untuk nonton televisi. Selain itu, selain penghematan tadi 5G, adanya kemudian migrasi ini akan membuat sebenarnya ada efisiensi perusahaan penyiaran, terutama untuk infrastruktur dari TV analog menjadi TV digital. Walaupun memang kalau dilihat saat ini mungkin ada minusnya. Minusnya seperti mungkin adanya STB mahal. Tapi seiring waktu pastinya ketika ini sudah semakin settle untuk migrasinya, tentu saja akan semakin murah dan pasokan akan semakin banyak. Ini kan karena biasa adanya FOMO di masyarakat, ingin mendapatkan kualitas tontonan yang lebih baik. Sehingga STB-nya juga mungkin agak langka. Tapi sekarang kalau saya lihat di e-commerce pun banyak yang jual dengan harga sama atau bahkan ada yang lebih murah dari harga pabrikan dari STB. Dan kemarin kenapa bisa jadi mahal? Karena mungkin ini kan adalah hal baru ya. Lalu masyarakat akhirnya membeli dengan jumlah yang banyak, disimpan lalu dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Tapi kan terkait reseller ini kan sudah berusaha untuk Kominfo atasi juga. Jadi sekarang harga bisa kembali seperti semula kurang lebih di 150.000 ya per set top box. Belum lagi juga ada kebijakan dari Kominfo yang membagi-bagikan set top box gratis. Jadi harusnya bisa segera merata. Tapi kalau misalkan keluhan untuk stasiun TV ini gimana Mas sifatnya? Jadi ini sebenarnya sifatnya juga sementara. Karena ada anggapan bahwa dengan kemudian peralihan yang mungkin kurang halus atau kurang merata, ini akan membuat mereka yang memiliki TV analog dan tidak bisa
transformasi ke TV digital, akhirnya lebih memilih mematikan televisi. Namun kan ini yang sudah diantisipasi dengan pembagian STB gratis misalnya untuk masyarakat di daerah. Dan ini juga sebenarnya sifatnya hanya sementara karena dengan kemudian beralih ke digital kan akan lebih menguntungkan oleh bagi televisi karena digital ini yang saat ini lebih digandrungi oleh masyarakat, lebih ditonton oleh masyarakat luas. Sehingga memang ada pun minus ini, baik poin pertama maupun kedua itu hanya sementara. Ini hanya sementara ya, jadi nggak akan berlangsung lama. Nah, jika hal terkait penyiaran stasiun TV ini kita sambungkan ke sini, Mas, efisiensi perusahaan penyiaran apa Mas yang bisa dijelaskan dari sini? Ya, sebenarnya efisiensi perusahaan penyiaran itu lebih ke infrastruktur. Jadi kalau misalnya pakai analog itu satu tower hanya cakupannya tidak terlalu luas dibandingkan dengan digital. Karena digital ini akan membuat infrastruktur tower-tower tadi itu akan berkurang jauh. Sehingga ada efisiensi dari beban operasional atau misalnya beban sewa dan juga modal perusahaan. Ini akan membuat perusahaan penyiaran ini akan jauh lebih hemat. Ya, itu dia tadi yang sudah dijabarkan oleh Mas Robertus Andrianto Serin selaku analis CNBC Indonesia Research. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas. Sehat dan sukses selalu. Itu dia tadi pemirsa kesimpulannya bahwa memang menonton TV digital ini bukan hanya bisa enak dipandang mata karena channelnya juga banyak, tetapi juga bisa turut membantu negara. Di mana lagi kalau bukan di analog switch off.